Iya, yang 2019 ganti presiden itu kan pemilu, itu dikatakan makar dan sekarang memperpanjang masa jabatan dan minta 3 periode, itu demokrasi. Pok ame-ame belalang kupu-kupu begitu ya. Dan kami yakin nggak semua institusi Polri ya, ya hanya sebagian dan masih banyak juga aparat kita yang punya hati dan gua mengetuk hati nurani para aparat. Jokowi itu pada infrastruktur, apa legasinya yang nggak ada itu. Ekonomi buruk, pendidikan buruk, demokrasi buruk. Jadi orang mungkin akan ingat Pak Jokowi diingat sebagai Pinocchio misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat dan ngopinya nunggu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan insya Allah yang sakit dari kalian mudah-mudahan jadi sakit penghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah akan segera ditemukan obatnya sehingga kalian bisa menjadi sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum masuk ke konten, seperti biasa gue mau ngucapin selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Ini jadi konten yang insya Allah menemani saat-saat kalian untuk menunggu waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan busuk puasa kita diterima sama Allah dalam segala kebaikan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum masuk ke konten juga gue mau ngingetin, cek deskripsi video. Diperiksa tuh deskripsi video, di situ ada 5 channel yang berafiliasi dengan Babe Aldo. Ya, untuk mensiasati, karena seringnya gue kena sliding sama Yusuf. Ya, jadi ya, buat kalian yang suka dengan konten-konten Babe Aldo ya dicek deskripsi video, dicek di situ, di subscribe channel yang lain. Dan kalau suka ya di like, di share, ditonton video-video yang lain juga. Mudah-mudahan bawa manfaat ya. Insya Allah konten ini adalah konten yang akan mengedukasi kesadaran masyarakat dan membangkitkan keberanian untuk bersuara yang benar. Amin. Mudah-mudahan kita bisa. Nah, konten gue kali ini ada beberapa video ya. Ini tentang keadaan kita sekarang ini ya, apa ya, kekuatan rakyat mulai terbangun, kesadaran rakyat sudah mulai terbangun. Banyak rakyat yang berani bersuara dan bersuaranya cantik ya.
bersuara yang sesuai dengan konstitusi, bukan bersuara asal-asalan, bersuara yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi suara kita itu dilindungi oleh undang-undang, makanya bersuara itu yang cantik, pahami hukum. Ya, orang ada sekarang yang bersuara tidak konstitusional aja boleh kok ya, kata Pak Ngabalin boleh ya, demokrasi apa ya. Nah, ini video pertama ada dari aplikasi TikTok nih. Ini kalau nggak salah orang Bugis, orang Makassar ya, orang Makassar. Kita dengerin ya, pertama ini ya, video pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabis dari Batangku. Salam dari Makassar. Hari ini adalah hari Jumat barokah. Kenapa? Karena ada pengumuman harga BBM naik lagi. Pertamax melambung tinggi. Nah, buat kalian yang tidak memakai Pertamax, merasa tidak apa-apa karena selalu memakai Pertalite. Oh, tunggu dulu. Ini arahnya sudah bisa ditebak. Nanti Pertalite akan langka dan mau tidak mau Anda harus membeli Pertamax luar biasa. Setelah kemarin. Nah, itu minta maaf gue potong ya, itu kata Pak Erick Thohir, jangan ribut-ribut gitu, kalau langka jangan ribut-ribut. Pak Erick jenius. Lanjut. Minyak goreng langka, oke, sekarang semua sembako akan menyusul naik. Di saran saya buat rakyat Indonesia, kita ikuti arahan dari Pak Wapres. Kalau misalkan Anda kelaparan, tidak ada beras, makan saja pisang 2 buah, itu sudah kenyang. Memang bisa kenyang 2. Orang Indonesia harus makan nasi. Tanpa nasi tidak akan pernah kenyang. Ingat, kalau mau mudik jangan lupa pakai booster ya, pakai booster. Nah, kalau di Mandalika itu semua sudah pakai booster, makanya bisa berkerumung. Tapi kan di sana cuma berapa ribu ya, yang mau mudik 75 juta. Iya 75 juta, tapi mereka berbeda-beda tempat. Logikanya mana? Logikanya mana? Yang pura-pura Bentar. Logikanya mana? 2 tahun ini logika gue udah hilang. Gorengan disuruh jadi ganti rebusan ya. Alat yang nggak 100% akurasinya disuruh percaya 100% hasilnya. Jadi, udah lu tanya logika, udah mulai hilang. Tapi insya Allah nih, ayo kembali sadar logika ya. Kadang-kadang logika hilang karena yang ngomong para pejabat. 5 juta. Iya 75 juta, tapi mereka berbeda-beda tempat. Logikanya mana? Nggak ada. Kalian yang pura-pura bahagia, intinya 2024 gantian titik. Tidak boleh ditawar, oke? Oke. Iya. Itu tadi ada kalimat pura-pura bahagia. Ada orang yang pura-pura bahagia itu ya, yang ngomongnya pokoknya benar mulu ya. Pokoknya apa yang dilakukan benar. Kita kalau mengkritik dibilang radikal, kita mengkritik dibilang makar, kita mengkritik enggak, itu pura-pura bahagia. Enggak lah, kita ini negara demokrasi, boleh kok bersuara, itu boleh selama bersuaranya yang benar, bukan dengan caci maki, bukan dengan hoax. Nah, tapi kemarin ada ya profesor yang nyebarin berita salah yang dianggap hoax, tapi ya nggak apa-apa juga ya karena di sana ya. Jadi keadilan ini di mana sekarang ya? Udahlah, keadilan di jalanan mungkin ya, kita ya, keadilan itu di jalanan mungkin. Kita lihat video kedua ya. Video kedua nih, ini juga dari aplikasi TikTok lagi ya. Nih kita lihat nih, Bismillahirrahmanirrahim. Belum pasang. 2019 ganti presiden makar 2024 perpanjang masa jabatan, tunda pemilu, demokrasi. Tepuk ame-ame Iya, yang 2019 ganti presiden itu kan pemilu, itu dikatakan makar, dan sekarang memperpanjang masa jabatan dan minta 3 periode, itu demokrasi. Ame-ame belalang kupu-kupu, begitu ya. Harga minyak tinggi, minta 3 periode, nggak nyambung gua, tapi ya begitu deh ya. Itu suara rakyat udah mulai berani bersuara, tapi suaranya gua salut, alhamdulillah, cantik, sesuai dengan konstitusi ya. Boleh kok bersuara, kata Bang Ngabalin, boleh, itu demokrasi, minta 3 periode aja. Boleh apa? Demokrasi, siapa bisa melarang ya kan Pak? Masa kita mau bersuara juga akan dilarang? Enggak ya Pak ya? Enggak lah. Enggak boleh, harus adil ya. Aparat harus adil dong. Yang minta 3 periode yang nggak ada di konstitusi aja boleh ya Pak?
apalagi yang konstitusional, boleh dong, ya kan? Dan itu tadi video kedua, rakyat sudah mulai bersuara. Dan ini ada satu video ketiga dari cuplikan dari adik-adik mahasiswa kemarin. Ini luar biasa nih. Mahasiswa tidak akan duduk dengan pembunuh katanya. Kita dengarkan ini video 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari kemarin ditelepon oleh Wakabar Eskrim bernama Dwi Chandra. Tolong kepada Pak Dwi Chandra Bareskrim, ingatkan Anda mau menego dengan saya, tidak akan sekalipun saya menego. Betul. Mahasiswa tidak akan duduk dengan pembunuh. Mulai dari Wadas, penembakan KM50, mahasiswa diternate, semua dibunuh oleh polisi. Nah, tuh kan akhirnya institusi Polri kena tuh karena peristiwa Wadas, KM50 dan di Ternate ya. Mahasiswa sekarang udah mulai bangkit dan ini insya Allah menjadi tonggak awal ya. Seperti tahun 66, tahun 98 ya. Ya mungkin ini 2022 bisa jadi. Karena mirip-mirip ya, bensin naik, perpanjangan masa jabatan, haus akan kekuasaan, dan mahasiswa sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan aja mahasiswanya istiqomah ya kan. Apalagi mahasiswa di tahun 2022 ini didampingi emak-emak dan aktivis-aktivis yang lain. Aktivis 98 juga udah banyak yang sadar ya kan. Jadi alhamdulillah deh, kita lihat mahasiswa apakah akan tetap istiqomah. Tapi gue salut tadi sama tadi itu Pedro, ya udah berani bersuara seperti itu di mobil komando. Dan kami yakin nggak semua institusi Polri ya hanya sebagian, dan masih banyak juga aparat kita yang punya hati. Dan gue mengetuk hati nurani para aparat. Ayolah Pak, ini rakyat kalian sendiri, rakyat kalian tidak mungkin akan bersuara seperti ini kecuali memang keadaan di masyarakat di bawah ini dalam keadaan yang benar-benar susah memang. Apalagi Pak yang nggak susah Pak, minyak goreng susah, mandatori susah, korban banyak tapi nggak ada yang tanggung jawab ya kan. Banyak nih, minyak goreng sudah menimbulkan korban jiwa, solar susah, pertamax naik, pertalite langka, apalagi Pak terlalu banyak kalau mau diceritain Pak ya. Terlalu banyak, kita kekurangan pisang. Aduh, udah terlalu banyak sih Pak, udah terlalu banyak. Mudah-mudahan aparat masih bisa ya terketuk hatinya melihat rakyat yang sengsara ini bersuara. Dan video keempat sekarang dari cuplikan dari Om Rocky Gerung di podcastnya Deddy Corbuzier ini kalau nggak salah ya. Ini luar biasa. No Rocky, no party. No Rocky, no party. Gue seneng kalau Om Rocky ngomong ini. Penuh apa ya? Semangat dan akal sehat. Ya, beliau ini menggugah akal sehat. Melatih akal sehat. Nih dengerin cuplikan omongannya Om Rocky di podcast Deddy Corbuzier. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Gus Dur ninggalin sesuatu loh, yaitu kemajemukan itu. Betul. Pak Harto meninggalkan infrastruktur. Habibie meninggalkan ide tentang 4.0 teknologi yang baru sekarang dibicarain tuh. Megawati misalnya ninggalin apa? Megawati ninggalin nama bapaknya tuh, karena dia nggak mungkin dipisahkan. Iya, ninggalin nama bapaknya. Ya. Tapi benar loh itu yang diomongin Rocky Gerung ini, Om Rocky benar semua ya. Kita lanjutin nggak sini? Meninggalkan sesuatu ini sampai kemana nih omongan Om Rocky ini? Dengan Soekarnoisme kan. Jadi SBY meninggalkan demokrasi. Zaman SBY nggak ada satu orang pun yang dibui karena berbeda politik. Nah sekarang Jokowi. Nah di zaman SBY itu tidak ada satu orang pun yang dibui karena politik, gitu ya. Oke, Pak SBY itu meninggalkan demokrasi. Nah sekarang sampai ke Pak Jokowi. Nah sekarang Jokowi misalnya kita mesti pikirin ninggalin apa? Masa ninggalin infrastruktur kan? Infrastruktur kan bagian gampang untuk dibongkar ulang kan. Di Korea, Jepang jembatan-jembatan dibongkar ulang tuh. Di Amerika yang namanya highway segala macam banyak yang sepi tuh. Jadi nggak mungkin legacy Jokowi. Infrastruktur juga tol dijual Om. Ada tuh. Jokowi itu pada infrastruktur.
Apa legasinya? Yang nggak ada itu. Ekonomi buruk, pendidikan buruk, demokrasi buruk. Jadi orang mungkin akan ingat Pak Jokowi diingat sebagai Pinocchio misalnya. Iya, ninggalin utang Pak banyak Pak. Kan utang ya, banyak nggak sih utang? 7.000 triliun ya? Banyak nggak sih 7.000 triliun itu? Gue nggak tahu duit sih ya. Banyak kayaknya ya kalau 7.000 triliun. Menurut kalian Pak Jokowi ninggalin apa sayang? Komentar di bawah ya, komentar yang baik-baik. Kalaupun kayak Pak Jokowi, kan kekuasaan pasti berakhir, mau gimana pun usahanya ya. Udahlah, kekuasaan dunia nggak ada yang kekal sayang, nggak ada yang kekal. Ya, cuman kalau bisa itu kalau mau turun dari kekuasaan itu turun yang elegan gitu supaya masih dikenang ada baiknya, ya kan begitu. Tapi mau apapun, bagaimanapun cara turunnya dari kekuasaan ya turun juga, gitu. Ya kan, tapi ya kira-kira kalau Pak Jokowi itu ninggalin apa? Komentar di bawah yang baik-baik, oke? Sekarang ada video terakhir kali ini adalah dari luar biasa, ini beredar di grup-grup WA grup nih. Gua seneng banget nih dengan video ini juga ya. Ini kita perhatikan video ini. Kita perhatikan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Ini kami sedang berjalan-jalan olahraga di kompleks. Ketemu sama senior gua nih, Jenderal Samsir Siregar, mantan Kepala BIN. Bang, apa pesan? Itu Jenderal Samsir Siregar, mantan Kepala BIN. Ya, BIN itu Badan Intelijen Negara. Ya, beliau kira-kira ada pesan apa nih buat kita, ya kan? Ada pesan nih, ada pesan. Nangkapnya pakai akal sehat ya, Ngeri-ngeri sedap sih pesannya. Mudah-mudahan kabar baik dan rakyat bersiaplah. Apa pesan abang kepada adik-adik semua, Bang? Iya, perhatikanlah perkembangan situasi sehabis lebaran ini. Apa yang akan terjadi? Nah, ini kalimat mantan Kepala BIN kepada adik-adik. Ya, adik-adik itu bisa adik-adik aktivis, adik-adik yang di BIN. Perhatikanlah situasi. Lihatlah perkembangan situasi apa yang akan terjadi setelah habis lebaran ini. Nah, kita tunggu deh tuh. Tunggu ya guys, ada apa habis lebaran? Terus disambut sama ketawa. Ngeri kali pesannya abang. Iya, ngeri bang. Bang, sehat ya bang ya? Selalu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bang Samsir, Pak Jenderal Samsir ini masih, coba lihat nih, masih olahraga terus nih setiap hari nih. Luar biasa. Saya doain abang sehat ya. Amin. Mudah-mudahan sehat, umur panjang Pak. Mudah-mudahan Indonesia bisa lepas dari segala macam cengkeraman penjajahan oligarki. Insya Allah kebaikan akan muncul di Indonesia, kebenaran akan muncul di Indonesia, yang zalim akan tumbang di Indonesia, siapapun ya, siapapun. Ya, artinya ini rakyat Indonesia, kesimpulannya dari konten gua kali ini adalah rakyat Indonesia udah mulai berani bersuara yang benar, mahasiswa sudah mulai turun ke jalan. Dan Om Rocky tadi mengingatkan kira-kira kekuasaan ini, kekuasaan pasti akan turun gitu ya. Siapapun yang duduk di kursi kekuasaan akan turun. Cuman tinggal bagaimana caranya turun. Apakah cara dengan dikenang yang baik atau dikenang yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pokoknya pasti akan turun itu. Apa yang akan ditinggalkan, dan yang dari tadi Pak Samsir Siregar, lihat apa yang akan terjadi di Lebaran ini. Dan masyarakat siap-siap, tanggal 11 ini mahasiswa akan turun lagi ya. Kita lihat perkembangannya, gue yakin kebenaran akan tetap benar ya, apapun keadaannya. Kita sama-sama berusaha untuk tetap berada di jalur kebenaran sampai ajal demi rakyat Indonesia semuanya. Oke guys, itu aja konten dari gue kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, bentar lagi mau buka. Berdoa yang baik untuk Indonesia, mudah-mudahan Indonesia selamat, mudah-mudahan Indonesia damai, mudah-mudahan Indonesia selamat dari cengkeraman oligarki dan semua orang-orang zalim. Mudah-mudahan ya Allah berkat puasa ini Allah binasakan mereka dan Allah hancurkan kekuasaannya. Itu aja, gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia merdeka. Jangan pernah putus asa dalam perjuangan. Apapun keadaan ini kita, sesusah apapun, ketahuilah Allah atau Tuhan Yang Maha Esa bersama orang-orang yang benar. Allahu Akbar, merdeka.